Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah hukum acara perdata, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pemeriksaan di dalam sebuah perkara. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang pembuktian. Ya, sebelum ke pembuktian yang real, seperti apa sih pembuktian itu dan apa pengertian pembuktian itu? Silakan Mas. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Os tadi, perlu saya ingatkan materi sebelumnya kita sudah membahas banyak hal terkait di tahap pemeriksaan ya. Ya. Gugatan rekonvensi sudah terakhir kemarin, kemudian gugatan provisi, Sama replik dan duplik. Ya. Kemarin secara singkat sederhana sudah kita bahas bersama-sama. Ya. Tiba saatnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahap pembuktian Mas Os ya. Nah, ini tahapan yang paling urgen, paling penting dan paling menentukan begitu dalam hukum acara perdata ya, untuk membuktikan mana-mana yang hak yang harus dimiliki oleh para pihak yang bersengketa ya. Tapi sebelum itu mungkin perlu dijelaskan seperti yang disampaikan Mas Os tentang pengertian pembuktian ya. Sebagai seorang akademisi ya, tentunya kita harus cukup referensi untuk memahami pengertian pembuktian ini Mas Os ya. Misalnya kita perlu baca buku-buku hukum acara perdata yang dikarang oleh beberapa ahli. Misalnya yang saya baca itu bukunya Abdul Qadir Muhammad ya. Itu cukup populer juga. Beliau menjelaskan bahwa pengertian pembuktian itu adalah proses untuk mengungkapkan fakta-fakta ya, untuk menyatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi ya. Jadi dalam proses pembuktian itu harus ada usaha atau proses untuk mengungkap fakta-fakta ya, yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa ini peristiwa hukum yang terjadi. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad. Kita juga membaca buku lain, misalnya bukunya Haji Zainal Asikin ya. Bukunya Zainal Asikin juga memberikan penjelasan kepada kita, pembuktian itu merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan ya, perkara kepada hakim ya, agar hakim itu bisa menilai apakah yang dialami oleh penggugat itu layak untuk ditindak secara hukum ya, bisa diproses secara hukum ya. Jadi pembuktian itu tugasnya menurut beliau itu, Zainal Asikin itu harus bisa menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim ya. Apakah yang dialami oleh penggugat ini bisa ditindak secara hukum, bisa diproses menurut hukum acara perdata. Itu menurut Zainal Asikin. Saya juga membaca buku dosen saya gitu. Beliau sudah almarhum ya, Profesor Sudikno Mertukusumo ya, mantan hakim juga ya. Di UGM dulu saya pernah belajar juga sama beliau. Beliau juga menjelaskan bahwa pembuktian itu sebenarnya juga melakukan proses untuk membuktikan secara historis ya. Nah, sifatnya yang historis ini dalam rangka untuk mengungkap sebuah fakta-fakta secara konkret ya, secara konkreto kalau beliau bilang ya, mencoba untuk menetapkan sebuah keadaan secara konkreto ya. Katanya beliau seperti itu. Nah, ini penting juga untuk menjawab pertanyaan bahwa mengapa sebuah keadaan itu harus dianggap benar ya. Ini harus ada pembuktian secara historis ya. Secara historis diperiksa bukti-bukti yang mendukung itu ya. Nah, supaya nyata konkret ya peristiwa hukum itu ya. Nah, ini menurut beliau Profesor Sudikno Mertukusumo. Nah, dari penjelasan itu Mas Os mungkin ada yang bertanya-tanya, berarti yang dicari kebenaran apa dalam hukum acara perdata ini ya? Karena di dalam hukum pidana juga ada yang namanya pembuktian ya. Ya betul, di dalam hukum acara pidana juga ada pembuktian, tapi itu beda ya. Pembuktian dalam hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Ya. Kalau pembuktian dalam hukum acara perdata itu adalah untuk membuktikan kebenaran formil. Jadi yang dicari itu adalah kebenaran formil.
hakim tidak dituntut untuk memasukkan unsur keyakinan di situ, ya. Bahkan menurut pendapatnya Yahya Harahap itu, yang saya baca bukunya juga itu beliau mengatakan hakim walaupun tidak yakin pun tidak apa-apa, ya. Meskipun tidak ada keyakinan untuk memutuskan hal itu, berarti nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Jadi Yahya Harahap justru mengatakan walaupun hakim tidak yakin, ya, Dengan apa yang terjadi dengan apa yang akan diputuskan, tapi selama para pihak itu bisa membuktikan dengan menggunakan alat bukti yang sah, ya, menurut hukum, maka itu harus diterima sebagai kebenaran formil. Ya, itu pendapat loh, ya, pendapatnya Yahya Harahap. Jadi sekali lagi dalam hukum acara perdata ini hakim tidak dituntut masuk pada unsur keyakinannya, ya. Selama dia bisa membuktikan dengan cukup menggunakan alat-alat bukti formil yang sah menurut hukum, itu sudah bisa digunakan untuk menemukan kebenaran formil itu. Ini berbeda dengan hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana memang yang dicari itu adalah kebenaran material. Ya, hakim harus hakim dituntut atau harus dengan keyakinannya. Makanya itu harus terbukti secara sah dan meyakinkan gitu ya kalau dalam bahasa putusannya itu kan. Kenapa? Karena dalam hukum acara pidana itu keyakinan hakim kuat di situ, ya. Karena yang dibuktikan itu adalah kebenaran material. Yang harus ditemukan adalah kebenaran material, bukan kebenaran formil. Ya, ini yang membedakan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata dalam hal apa yang dicari, kebenaran apa yang dicari. Ya. Kalau kebenaran formil itu dicari dalam hukum acara perdata, sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari itu adalah kebenaran material. Ya. Untuk alat bukti, sebenarnya di hukum acara perdata ini alat buktinya itu seperti apa? Ya, kalau dalam hukum acara perdata yang diatur itu memang beda dengan hukum acara. Dalam hukum acara perdata alat buktinya yang harus disiapkan itu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan, alat bukti persangkaan, dan kemudian yang terakhir ada alat bukti sumpah, ya. Itu berbeda dengan di hukum acara pidana. Hukum acara pidana tidak menggunakan alat bukti sumpah. Ya, nggak ada. Ya, tidak ada alat bukti sumpah. Tapi kan ketika berbicara saksi, ya, itu kan sebelum dia menyaksikan apa yang disaksikan, artinya ketika di persidangan itu kan misalnya disumpah. Apakah termasuk dalam hal itu? Ya, itu sebelum diminta persaksiannya memang harus disumpah, ya. Ya, harus disumpah. Nah, dalam hukum acara perdata alat bukti sumpah ini digunakan. Jadi seorang saksi harus bersumpah kalau memang dia ingin memberikan kesaksiannya, ya. Bahkan ketika membeberkan persaksiannya, dia juga diperkenankan bersumpah gitu kan. Tapi kalau dalam hukum acara pidana alat bukti sumpah ini nggak dipakai, ya. Walaupun Anda sumpahnya dikeluarkan semua, sumpah demi Allah, demi Tuhan gitu kan, demi apa saja, itu tidak bisa kemudian diterima serta-merta sebagai alat bukti. Itu harus tetap dibuktikan secara material, ya. Benar nggak apa yang disumpahkan itu, ya, itu harus dibuktikan secara material, ya, secara hakikat, secara realnya begitu, ya. Nah, tapi kalau dalam hukum acara perdata, kalau dia sudah menggunakan sumpah secara formil, itu bisa hakim menggunakannya sebagai salah satu alat bukti, ya, itu mungkin. Kemudian perlu juga Mas Os tahu apa yang diatur dalam RBG dalam sebagai dasar hukum dari pembuktiannya. Betul. Jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang pembuktian menurut para ahli, ya, menurut Abdul Qadir Muhammad, menurut Sudikno Mertokusumo, menurut Yahya Harahap, ya. Kemudian menurut Zainal Asikin, ya. Mungkin kita juga perlu tahu dasar hukum yang yang diatur dalam HIR, dalam RBG maupun dalam BW, ya. Itu penting juga bagi kita yang belajar hukum, ya, harus tahu dalilnya. Dalam kita misalnya membaca di RBG, ya, di RBG itu di pasal 283, Mas Os, ya. Di pasal 283 RBG itu disebutkan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai hak, ya, atau keadaan untuk, ya, menguatkan haknya atau membantah hak orang lain atau menyangkal hak orang lain, maka wajib membuktikan haknya dan
keadaan itu. Itu menurut RBG 283. Jadi kalau ada orang beranggapan ya, mempunyai suatu hak ya, atau dia bercerita tentang keadaan untuk menguatkan haknya ya, atau menyangkal hak orang lain, membantah hak orang lain, maka itu harus membuktikan ya. Harus membuktikan haknya dan keadaan yang mendukung untuk menguatkan haknya itu ya, atau membantah hak orang lain. Itu menurut RBG 283. Kita juga baca misalnya di HIR pasal 163 Mas Os ya. Itu agak mirip ya. Itu barang siapa mengakui ya suatu hak ya atau perbuatan ya, untuk mendukung adanya kejadian-kejadian ya, untuk menguatkan haknya ya, dan membantah hak orang lain gitu ya, maka dia harus membuktikan haknya dan kejadian itu ya. Jadi mirip memang bahasanya ya, dalam HIR 163 itu. Jadi ya, jadi kalau dalam HIR 163 itu barang siapa yang ngaku-ngaku ya, kalau dalam bahasa itu ngaku-ngaku ini hak saya gitu kan, atau dia menceritakan ada sebuah kejadian yang bisa dipakai untuk meneguhkan haknya dan membantah hak orang lain, maka menurut HIR 163 ini harus membuktikan ya bahwa pengakuannya itu benar ya, haknya itu benar dan kejadian itu benar ya. Itu menurut HIR 163 ya. Di BW juga buku 4 Mas Os ya. Di buku 4 kalau nggak salah di pasal 1865 juga disebutkan ya, barang siapa yang mendalilkan haknya ya, Serang gak dalil ya, mendalilkan haknya ya, bahwa dia punya hak terhadap sesuatu ya, kemudian juga ingin membantah hak orang lain ya, menyangkal hak orang lain, maka harus atau wajib membuktikan haknya ya, dan kejadian itu ya, peristiwa itu ya, supaya bisa semakin ya digunakan untuk dalil ya, semakin yakin digunakan untuk dalil mengakui haknya itu ya, atau membantah hak orang lain. Itu menurut BW pasal 1865 ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, berarti yang harus dibuktikan kalau dalam proses pembuktian apa gitu ya. Nah, dari berbagai referensi yang kita baca dan berdasarkan dalil hukum yang kita bacakan tadi, itu yang harus dibuktikan itu adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian ya, peristiwa-peristiwa yang dipersengketakan oleh para pihak itu. Jadi yang dibuktikan itu adalah perbuatan-perbuatan, pengakuan-pengakuan, kejadian-kejadian ya, yang dipersengketakan oleh para pihak. Sementara yang sudah disetujui, sudah diakui ya, sudah diketahui oleh umum ya, sudah diketahui oleh hakim, pada waktu itu tidak perlu dibuktikan. Jadi yang dibuktikan itu fokus kepada hal-hal, kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan ya, yang dipersengketakan saja ya. Sementara yang sudah disetujui, sudah diakui ya, kemudian sudah diketahui oleh hakimnya, diketahui bahkan oleh umum, itu tidak perlu dibuktikan ya. Ini untuk efisiensi juga dalam tahapan pembuktian supaya asas sederhana, cepat itu bisa terwujud gitu ya. Jadi tidak perlu pembuktian sampai bertele-tele, hal-hal yang lain yang tidak perlu dibuktikan ya. Saya kira itu mungkin yang perlu kita bahas sementara Mas Os ya. Tidak banyak sekali lagi karena suasananya bulan Ramadan ya. Saya ingin walaupun ini sedikit bicara pembuktian ya, pengertiannya menurut para ahli ya, pengertiannya menurut peraturan perundang-undangan, menurut RBG, menurut HIR, menurut BW ya. Perbedaannya dengan hukum acara perdata ya, pidana. Dengan hukum acara pidana ya, mohon maaf ya, dalam hal menemukan kebenaran formil dan kebenaran material itu sudah disampaikan ya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan ya.
Siapa yang harus membuktikan? Ya mereka yang ngaku-ngaku punya hak. Nah, saya sering mengatakan kalau mengaku-ngaku itu gampang. Iya, tapi Membuktikannya itu tidaklah mudah. Iya. Harus didukung dengan alat-alat bukti yang saya sebutkan tadi. Misalnya Anda boleh mengaku saya punya hak atas tanah di Taman Bunga misalnya ya, di Taman Bunga di depan Masjid Agung itu, ya, Masjid Jami itu ya misalnya di Sumeneb itu. Ya boleh ya, ngaku, tapi bagaimana membuktikan pengakuan punya hak atas tanah di sana itu tidaklah mudah. Dalam hukum acara perdata harus dibuktikan secara formil di depan hakim gitu. Ya saya kira itu contoh yang paling mudah begitu yang bisa saya sampaikan mengakhiri kuliah kita pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Oos. Baik, terima kasih Mas Yan. Ya, itulah teman-teman tentang kuliah hari ini yang bertemakan pembuktian. Ya, untuk selanjutnya apa sih yang akan kita bahas? Tentunya ikuti kita terus ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.